Orang seringkali mengatakan, menyangkal ini, menolak bahwa radikalisme, bahwa terorisme itu tidak ada agamanya, mereka tidak punya agama. Saya kira ini pernyataan bohong, ini pernyataan tidak jujur. Radikalisme, terorisme itu memiliki agama. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, saya kira menyaksikan bagaimana di Suriah, bagaimana di Irak, terorisme, radikalisme itu berkembang demikian pesat gitu ya. Itu dasarnya pasti dasarnya agama. Mereka itu membunuh orang, mereka itu mempersekusi orang, mereka itu membantai orang, bahkan sesama muslim. Itu dasarnya apa? Agama. Mereka teriak Allahu Akbar, kemudian mereka bunuh orang. Mereka teriak Allahu Akbar, mereka gorok leher orang. Nah ini ada yang mengatakan begini-begini tidak ada agamanya. Ini namanya tidak jujur. Kita ini saya kira sebagai umat muslim, terutama yang muslim ya, ini harus mengakui ada problem. Ada problem di agama kita gitu ya, terkait dengan penafsiran hukum-hukum dalam Islam. Di mana masih ada yang membenarkan bahwa membunuh orang lain yang beda pemahamannya, membunuh orang lain yang berbeda keyakinannya itu dibolehkan oleh agama. Ini ada problem, kalau kita tidak mengakui ini maka tidak akan pernah kita bisa mengurai masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Gus Yakut Khalil Qoumas yang baru saja diumumkan terpilih sebagai Menteri Agama yang baru. Tentu saja Kementerian Agama itu punya banyak sekali tugas dan bidang ya. Tetapi menurut saya Gus Yakut sebagai Menteri Agama yang baru ini ada yang menarik. Gini, jadi Pak Jokowi itu kan dalam periode kedua ini menegaskan bahwa salah satu agenda utama pemerintahannya adalah memerangi radikalisme. Dan penunjukan Gus Yakut ini menurut saya adalah sinyal bahwa Jokowi gaspol serius dalam soal memerangi radikalisme. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, Gus Yakut itu kita tahu ketua Ansor Banser ya, ketua Ansor Banser yang track record-nya dalam memerangi radikalisme, dalam menghadapi kaum radikal itu frontal, head to head, berani head to head, melawan kampanye-kampanye Hizbut Tahrir dan seterusnya. Itu betul-betul kelihatan. Berani pasang badan untuk melawan kaum radikal bukan hanya di lapangan tetapi juga di media, di dunia maya, di dunia digital. Itu satu. Kemudian Ansor Banser juga komitmennya kepada keindonesiaan tak terbantahkan lagi lah. Bahkan untuk itu mereka rela untuk dibully, dilecehkan gitu ya. Misalnya biasanya kalau menjelang Natal kan Ansor dan Banser selalu dibully karena mereka dianggap menjaga gereja gitu. Padahal jaga gereja itu kan pesan Gus Dur ya. Itu kan sebenarnya bukan soal gerejanya sebenarnya, tetapi menjaga Indonesia. Menjaga keindonesiaan dari ancaman serangan teror dan kaum radikal. Jadi itu bukti bahwa Banser Ansor komitmen keindonesiaannya tak terbantahkan. Menurut saya tepatnya di situ. Yang kedua, penunjukan Gus Yakut juga tepat karena Gus Yakut ini adalah santri dari latar belakang pesantren yang kental, dan kita tahu paham keislaman yang menjadi warna dari NU, dari pesantren, itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang menekankan tasamuh, tawazun, i'tidal, moderasi dalam beragama. Dan paham keagamaan semacam inilah yang dibutuhkan ya untuk menghalau melawan radikalisme. Dan sebagai santri, sebagai orang yang lahir dan besar dalam kultur pesantren, kultur NU, Gus Yakut juga punya beberapa kelebihan. Pertama, dia sangat confident untuk menegaskan bahwa radikalisme itu bukan sesuatu yang disikapi dengan sikap denial. Jadi Gus Yakut itu tidak denial, tidak mungkir terhadap radikalisme. Biasanya kan ada sejumlah kalangan Islam yang misalnya menganggap bahwa teroris nggak punya agama, radikalisme itu nggak terkait dengan agama dan seterusnya. Ini tidak. Gus Yakut tidak seperti itu. Dalam salah satu videonya Gus Yakut bilang
bahwa kalau ada orang yang bilang bahwa radikalisme itu nggak terkait dengan agama, itu bohong. Karena ya di Timur Tengah orang ngebom, orang bunuh, mengatasnamakan jihad, orang bukan hanya di Timur Tengah, di sini juga orang memekikkan takbir, tapi kemudian yang muncul adalah ekspresi penghalalan kekerasan atas nama agama. Dan ini membutuhkan sikap yang tegas untuk berani mengakui bahwa ada yang salah dalam pemahaman keislaman. Jadi ini betul-betul sebuah kedewasaan dalam beragama ya, bahwa memang ada masalah dalam pemahaman keagamaan kelompok-kelompok tertentu, dan itu yang harus dikoreksi. Jadi ini langkah awal dari perang melawan radikalisme adalah dengan tidak denial, tidak mungkir. Dan Gus Yakut memang bilang bahwa bahkan dalam pemahaman fikih, beberapa konsep-konsep fikih yang konvensional pun bisa ditafsirkan atau dipelintir untuk menjadi dasar bagi radikalisme. Dan cara mengatasinya adalah dengan memberikan counter narasi terhadap paham keislaman yang semacam itu gitu. Jadi pemahaman fikih, pemahaman keislaman yang menekankan moderasi itu yang harus ditekankan gitu. Dan yang terakhir, Gus Yakut sebagai santri itu juga punya kelebihan karena dengan begitu dia punya pemerintah punya modal untuk melihat radikalisme ini tidak secara simplistis. Kita tahu bahwa radikalisme itu soal yang sangat kompleks ya. Ada banyak ya gradasi, banyak faksi tentang radikalisme itu sendiri. Misalnya ada takfiri yang melabeli kelompok lain yang beda sebagai murtad, kafir, syirik dan seterusnya. Ini juga radikal, tetapi ini kan radikal dalam pemikiran lah ya. Kemudian ada takfiri, radikal dalam tindakan. Jadi menghalalkan kekerasan atas nama agama, ini kelompok teroris gitu, takfiri. Tapi ada juga radikalisme dalam hal ideologi. Radikalisme dalam hal misalnya pengen mengganti Pancasila dengan khilafah gitu misalnya. Pengen mengganti negara Pancasila dengan negara syariah dan seterusnya. Dan itu diupayakan dengan masif di medsos, di dunia maya, di kampanye-kampanye di pengajian dan seterusnya. Dan ini juga satu bentuk dari radikalisme. Nah, keragaman radikalisme semacam ini tentu harus dihadapi dengan berbeda gitu ya. Dan memang tidak sepenuhnya bisa dengan undang-undang terorisme dan seterusnya, tetapi harus juga melalui apa yang sering kita sebut sebagai ghazwul fikr, sebagai perang ideologi, perang pemikiran gitu. Modal Gus Yakut sebagai santri itu memungkinkan dia untuk melihat kompleksitas masalahnya itu dengan betul-betul jeli gitu. Belum lagi, ini yang terakhir ya, misalnya antara tahapan-tahapan menuju terorisme, menuju radikalisme. Kan ada intoleransi, ada radikalisme, ada terorisme. Kalau intoleransi itu anti terhadap yang beda paham, beda keyakinan. Jadi menolak yang beda. Kalau radikalisme itu memusuhi yang beda. Sedangkan kalau terorisme itu memerangi yang beda paham atau beda keyakinan tadi. Jadi kalau pemerintah ingin memerangi terorisme, maka radikalisme harus dihabisi dulu. Dihabisi paham radikalisme harus diperangi dulu. Kalau pemerintah ingin memerangi radikalisme, maka intoleransi harus juga diatasi gitu. Kalau intoleransi tidak diatasi, itu bisa menjadi radikal. Kalau radikalisme nggak diatasi, bisa menjadi teroris gitu. Nah, kompleksitas masalah seperti ini menurut saya akan lebih mudah kalau dalam hal penanganannya, kalau pemerintah itu punya mindset yang punya framework yang bagus ya, yang luas dalam melihat pokok masalahnya. Dan sekali lagi selamat kepada Gus Yakut. Semoga sukses dan amanah. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.